Selamat datang kembali di channel Acak Adut. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai satu band Indonesia yang cukup fenomenal sampai saat ini. Semua orang tahu mulai dari kalangan tua kelahiran 80-an sampai 2000-an, kalangan elit sampai rakyat biasa, artis sampai pejabat politik, polisi sampai hansip, dan masih banyak lagi pasti tahu band ini. Band ini kerap kali mengadakan konser tiap tahun, dimana meskipun lagu yang dibawakan itu-itu saja, tapi band ini selalu menarik untuk disaksikan penampilannya di atas panggung. Band ini serta lagu-lagunya kerap identik dengan anak muda Indonesia. Band ini adalah Sheila on 7, salah satu band kawakan yang telah malang melintang di dunia musik tanah air. Bagaimana kisah perjalanan hidup mereka sehingga menjadi seperti sekarang? Penasaran? Oke, mari kita bahas dan tonton video ini sampai habis. Band ini didirikan pada tanggal 6 Mei 1996 di Yogyakarta oleh sekelompok anak sekolah kala itu. Mereka adalah Duta, Adam, Eros, Sakti, dan Anton. Jadi, kala itu mereka sebenarnya berasal dari beberapa sekolah di Yogyakarta, seperti Duta dari SMA 4, Adam dari SMA 6, Eros dari SMA Muhammadiyah 1, Sakti dari SMA De Brito, dan Anton dari SMA Bob Kris 1. Awal mulanya adalah Adam dan Sakti yang ingin membentuk sebuah band. Lalu mereka mewujudkan hal tersebut dan jadilah Y Gang. Hal berikutnya yang mereka lakukan adalah mulai berlatih, dan yang pasti adalah mencari personel untuk melengkapi band ini. Dimulai dari Adam yang memperkenalkan Duta pada band ini. Duta dipilih karena Adam dan Duta sudah beberapa kali tampil bersama dalam mengisi beberapa acara musik, seperti acara 17-an di perumahan mereka, di mana Duta bernyanyi dan Adam bermain gitar akustik. Mereka kemudian mengisi waktu dengan berlatih di studio, mengcover lagu-lagu dari band terkenal, dan beberapa kali tampil dalam acara sekolah ataupun audisi musik lokal, hingga setahun kemudian mereka berjumpa dengan Eros yang kala itu siap mengisi posisi lead gitar. Pada latihan selanjutnya, Eros memperkenalkan temannya yaitu Anton yang piawai dan siap mengisi posisi drummer. Dan setelah latihan hari itu, mereka sepakat akan dua hal penting dalam perjalanan karir mereka. Pertama, mereka sepakat untuk mengganti nama band dari yang tadinya Y Gang menjadi Sheila Gang. Kedua, mereka sepakat untuk menjadikan tanggal hari itu, yaitu 6 Mei 1996 sebagai hari lahir band mereka. Dengan nama ini, mereka sempat menjadi band yang tampil di beberapa event di Jawa Tengah, seperti pentas seni dan festival musik sekolah selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Hal ini mereka lakukan guna mempromosikan band mereka, sekaligus menjadi ajang latihan bagi mereka ketika tampil di atas panggung sebagai sebuah band, di mana hal ini tentu membutuhkan jam terbang dan komunikasi yang baik antar personel agar mereka semakin matang sebagai sebuah band yang baru terbentuk. Mereka lalu mencoba peruntungan dengan mengirimkan demo musik mereka ke label record yang ada di Jakarta. Jalan berliku harus dilalui band ini. Meskipun lagu mereka yang bertajuk Kita mendapat apresiasi yang positif di radio Geronimo FM di Jogja, namun ternyata demo dan proposal album mereka justru ditolak oleh Warner Music Indonesia. Namun keberuntungan berpihak pada mereka, karena pada Oktober 1998 mereka resmi mendapatkan kerjasama dengan label record yaitu Sony Music Entertainment, dan pada bulan yang sama mereka langsung memulai rekaman debut album pertama mereka, Luar Biasa. Maka dengan ini mereka resmi mengeluarkan beberapa album yang kita kenal saat ini. Total ada 7 buah album, dimana kesemuanya itu bisa dikatakan sukses di pasaran. Banyak dari lagu mereka yang cukup terkenal hingga hari ini. Mulai dari album Sheila on 7 di tahun 99, Kisah Klasik untuk Masa Depan di tahun 2000, 7 Desember di tahun 2002, Pejantan Tangguh di tahun 2004, 507 di tahun 2006, Menentukan Arah di tahun 2008,
berlayar di tahun 2011, dan yang terakhir, Musim yang Baik di tahun 2014. Selain 8 album tersebut, ada juga beberapa album kompilasi yang mereka keluarkan seperti 30 Hari Mencari Cinta di tahun 2003, The Very Best of Sheila on 7, Jalan Terus di tahun 2007, Sheila on 7 Top Request di tahun 2009, dan album kompilasi terakhir yaitu Anugerah Terindra dari Sheila on 7 di tahun 2014. Jadi, ketika mereka baru muncul sebagai sebuah band dan akan tampil untuk pertama kalinya dalam sesi rekaman bersama Sony Music Entertainment, sebenarnya nama awal mereka bukanlah Sheila on 7. Jadi, nama awal mereka adalah Sheila Gang. Dirasa nama itu kurang pas, maka setelah mereka berdiskusi, akhirnya diangkatlah nama baru yaitu Sheila on 7, yang berarti teman-temannya Sheila yang sedang bermain musik. Lantas, siapakah Sheila itu? Jadi, Sheila itu adalah teman dari Eros, Adam, dan Duta. Jadi awal pertama kali mereka berjumpa, Adam bertanya kepada Eros, "Temannya Sheila ya?" Dan Eros pun juga menjawab, "Kamu juga temannya Sheila ya?" Nah, kemudian nama Sheila ini sering muncul dalam setiap perbincangan mereka. Maka dari situlah nama Sheila berasal. Lalu, yang jadi pertanyaan adalah, kemanakah nama Sheila Gang sekarang? Nah, akhirnya untuk kembali mengingat perjuangan mereka, Duta menjadikan nama itu sebagai panggilan untuk fans mereka dimanapun berada. Mungkin nama itu bisa menjadi penyemangat bagi band ini untuk tampil lebih baik lagi tiap tahunnya. Maka kemudian Duta pun mengambil inisiatif tersebut. Keren sekali, Sheila on 7. Seperti kita tahu bersama bahwa awal didirikan band ini beranggotakan 5 orang, yaitu Adam, Sakti, Duta, Eros, dan Anton. Nah, dalam perjalanan karir band yang akan berumur 28 tahun pada Juni 2024 nanti, band ini juga sama seperti band yang lainnya, yaitu mengalami pergantian anggota personel. Kini, band favorit anak muda ini beranggotakan 6 orang, di mana 3 orang adalah anggota tetap sekaligus pendiri band ini, dan 3 orang lainnya adalah additional atau tambahan yang kerap ikut tampil saat band ini perform baik on air maupun off air. Mereka adalah Adam, Duta, Eros, dan additionalnya ada Elang Nuraga posisi gitaris, Vicky Unggul posisi keyboardis, dan Bonti Ramadan posisi drummer. Pergantian anggota pada band ini diawali pada tahun 2004 oleh Anton yang lebih dulu meninggalkan Sheila on 7. Ada 2 versi berita yang menggambarkan proses ia keluar dari band ini. Pertama adalah versi Eros yang mengatakan bahwa kala itu Anton sudah tidak bisa mengikuti aturan yang dibuat oleh Sheila on 7, sehingga mereka harus memastikan bahwa Anton mengundurkan diri. Lain Eros, lain Anton. Menurut drummer pertama Sheila on 7 ini, dia malah ditawari surat pengunduran diri padahal dia tidak tahu menahu masalah apa yang terjadi, sehingga akhirnya ia menyetujui hengkang dari band ini yang sudah membesarkan namanya selama 8 tahun. Posisi Anton pun akhirnya digantikan oleh Brian selama kurang lebih 18 tahun lamanya. Lalu kemudian ada Sakti yang mengundurkan diri pada tahun 2006. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat ia akhirnya memilih untuk hengkang dari band yang sudah membesarkan namanya selama 10 tahun tersebut. Pertama, ia merasa tidak ada lagi kekompakan dan visi yang sama dalam bermusik. Hal ini ia rasakan sangat berbeda dibandingkan dengan dulu awal mereka manggung. Kedua, ia juga mengatakan ingin menyederhanakan hidup dan ingin mengerjakan hal lain di luar band, namun tentu hal itu terhalang oleh rutinitas sebagai anggota band, di mana kita tahu bersama pada tahun-tahun segitu adalah Sheila on 7 sedang naik daun dan tampil di mana-mana. Maka kemudian, atas 2 pertimbangan ini, Sakti memutuskan untuk hengkang dan memilih jalan hidupnya sendiri. Berikutnya adalah Brian yang keluar di awal April 2022. Hal ini tentu sangat menunjukkan banyak orang, mengingat Brian adalah salah satu sosok penting di balik kesuksesan Sheila on 7 selama 18 tahun terakhir. Dilansir dari YouTube Drum and Drum bersama Anton, drummer pertama Sheila on 7, ia mengatakan semua berawal ketika COVID-19 menyerang dunia dan Indonesia.
Kala itu, PSBB diberlakukan dan semua aktivitas termasuk aktivitas Sheila on 7 pun berhenti. Rentang tahun 2020 hingga 2022, band ini vakum. Ia mengaku kala itu sangat sulit untuk menemui rekan-rekannya pada beberapa kesempatan saat ia berada di Yogyakarta. Kemudian, ketika memasuki tahun 2022, ia kembali dihubungi oleh sang manajer yang mengatakan bahwa sebentar lagi band akan mulai tampil ke publik. Namun entah kapan itu belum dapat dipastikan. Tapi yang menjadi pembahasan adalah ketika band ini akan tampil, kemungkinan Sheila on 7 tidak akan tampil bersama Brian lagi. Maka Brian pun terpaksa mengundurkan diri. Waktu 18 tahun bukanlah singkat, tapi mungkin ada percakapan dalam internal band asal Jogja tersebut. Well, bagaimanapun itu, ini adalah dinamika dalam semua grup musik yang bisa terjadi pada grup musik manapun. Pada akhirnya, Sheila on 7 tetap melaju dan tampil eksis hingga hari ini. Luar biasa, Sheila on 7.